Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Baik anak-anak, bertemu lagi bersama Bapak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi selanjutnya ya, yaitu pada materi al-jumlatu fi'liyah. Nah, sebelum Bapak membahas materi al-jumlatu fi'liyah, di sini Bapak akan membahas sedikit al-jumlatu ismiyah, yang mana al-jumlatu ismiyah ini sudah pernah dipelajari dan sudah pernah dibahas oleh Ibu Zen ya pada pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Ya, jadi di sini jumlah ismiyah atau jumlah ismiyah ini adalah kalimat atau jumlah yang diawali dengan isim atau kata benda. Nah, dan susunan kalimatnya atau susunan jumlahnya terdiri dari ada mubtada dan ada khobar. Dan ciri-ciri mubtada itu adalah subjek atau kata benda di awal kalimat. Dan yang kedua ada berupa isim ma'rifat dan bentuknya harus rofa. Apa itu rofa? Rofa adalah kata yang berakhiran dengan harokat domah. Seperti itu. Dan khobar itu adalah harus berharokat rofa atau domah. Khobar juga harus disesuaikan dengan mubtada, baik dari jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki, terus mufrad dan musanna dan jamak, seperti itu ya. Mungkin itu pembahasan sedikit tentang jumlah ismiyah ya. Dan kita balik lagi ke pokok pembahasan pada pertemuan kali ini, yaitu adalah jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah terdapat susunannya. Yang pertama itu ada fi'il dan yang kedua itu ada fa'il. Apa itu fi'il? Nah, pengertian dari fi'il itu adalah kullu lafzin yadulu ala husulin amalin fi zamanin khosin, yang artinya setiap lafaz yang menunjukkan terjadinya sebuah pekerjaan pada waktu tertentu. Dan untuk penjelasan singkatnya atau secara umumnya, yaitu fi'il itu adalah kata kerja. Itu. Kita lanjut kepada fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il adalah ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala allazi fa'ala fi'la, yaitu isim atau kata benda yang dibaca dengan rofa yang didahului dengan fi'il dan menunjukkan kepada pelaku dari fi'il. Jadi fa'il ini mempunyai arti secara umum, yaitu adalah subjek atau pelaku dari kata kerja, seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Nah, jadi jumlah fi'liyah ini harus mengikuti atau fa'il itu atau fi'il atau fi'ilnya itu harus mengikuti bagaimana sih fa'ilnya. Jika fa'ilnya perempuan, maka fi'il juga harus berbentuk perempuan atau muannas. Jika fa'ilnya adalah laki-laki atau muzakkar, maka si fi'ilnya pun harus berbentuk muzakkar, seperti itu ya. Nah, namun apabila fa'il berbentuk musanna atau ganda ataupun jamak banyak, maka fi'il harus tetap mufrad, bentuk tunggal. Ya, jadi di sini ada contohnya yang berbentuk jamak, yaitu adalah yazhabu at-tullabu ilal masjid. Murid-murid itu sedang pergi ke masjid. Nah, murid-murid atau at-tullabu itu kan murid-murid itu kan jamak ya, banyak. Makanya si fiilnya harus tetap mufrad, harus tetap satu gitu, tunggal.
seperti yazhabu. Nah, di sini untuk yazhabu itu sebagai fi'il dan atulabu itu sebagai fa'il. Seperti itu. Kita lanjut kepada contoh berikutnya. Nah, di sini ada sa'al mustari, yaitu artinya pembeli itu telah bertanya. Yang mana fi'il dan yang mana fa'il? Fi'ilnya itu adalah sa'ala. Kenapa sa'ala? Karena sa'ala mempunyai arti telah bertanya, yaitu adalah bertanya merupakan kata kerja. Sedangkan fa'ilnya itu adalah al-mustari, yang mana al-mustari itu adalah pembeli. Pembeli ini di sini menunjukkan subjek atau orang yang melakukan atau pelakunya ya, pelaku dari si kata kerja ini gitu, seperti itu ya. Oke. Ini ada contoh lagi untuk fi'il dan fa'il, dan ini ada akala atiflu. Akala atiflu itu punya arti anak kecil itu telah makan, dan yang menjadi fi'ilnya itu adalah akala, dan atiflunya itu menjadi fa'il. Kenapa akala menjadi fi'il? Karena akala itu mempunyai arti telah makan, yang mana telah makan itu adalah kata kerja, dan fa'il itu adalah atiflu, yang mana atiflu itu adalah anak kecil, makanya anak kecil itu sebagai pelaku dari kata kerjanya gitu. Di sini kita akan masuk ke contoh lagi. Jadi Bapak akan memberikan banyak contoh ya, karena dengan banyak contoh mungkin bisa dipahami atau dimengerti ya dari teman-teman semua. Dan di sini kita masuk lagi kepada contohnya, yaitu adalah qara'a Muhammad. Qara'a Muhammadun mempunyai arti Muhammad sedang membaca, yang mana menjadi fi'il dan yang mana menjadi fa'il. Qara'a di sini ya menjadi fi'ilnya, dan fa'ilnya itu adalah Muhammad. Kenapa qara'a menjadi fi'il atau kata kerja? Ya karena qara'a itu mempunyai arti adalah sedang membaca, sedangkan Muhammad itu adalah nama orang. Nama orang adalah subjek atau pelaku dari kata kerjanya, seperti itu ya. Jadi qara'a itu adalah fi'il dan Muhammad itu adalah fa'il. Dan yang kedua ini ada qara'at Hindun, yang punya Hindun sedang membaca. Kenapa qara'at, Pak? Kenapa tidak qara'a? Ya karena Hindun di sini adalah nama perempuan atau subjeknya perempuan di sini ya, makanya seperti Bapak yang bilang tadi, jika fa'il itu berbentuk mu'annas atau perempuan, maka fi'ilnya pun ikut mengikuti si fa'il, harus berbentuk mu'annas juga, seperti itu. Jadi karena ini Hindun adalah perempuan, maka fi'ilnya menjadi qara'at. Berbeda dengan Muhammad. Muhammad adalah muzakkar, maka fi'ilnya pun harus muzakkar, seperti itu. Jadi qara'at Hindun itu mempunyai arti sedang membaca, dan qara'at itu sebagai fi'il dan fa'ilnya itu adalah Hindun, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasan tentang mana itu fi'il dan mana itu fa'ilnya ya. Kita lanjut kepada jumlah fi'liyah plus maf'ul bi. Apa itu maf'ul bi? Itu maf'ul bi itu adalah susunan jumlah fi'liyah, ada yang fi'ilnya itu membutuhkan maf'ul bi yang dibaca nasab. Arti maf'ul bi di sini adalah isim atau kata benda yang menunjukkan objek perbuatan pada suatu struktur. Jadi penjelasan singkatnya, maf'ul bi itu adalah objek untuk memperjelas si kata kerjanya. Jadi maf'ul bi juga di sini dipakai untuk kata kerja yang membutuhkan objek, misalnya seperti makan, minum, membaca, menulis, ya dan lain-lain. Karena membaca, minum, dan menulis itu merupakan kata kerja yang membutuhkan objek atau untuk memperjelas kalimatnya, seperti itu ya. Dan juga ada juga fi'il atau kata kerja yang tidak membutuhkan maf'ul bi atau objek, seperti itu ya. Ya, kita lanjut kepada contohnya, fi'il atau jumlah fi'liyah plus maf'ul bi. Di sini ada contoh qara'a
qara'a Muhammadun al-kitab, yang dimana artinya itu adalah Muhammad sedang membaca buku. Qara'a di sini sebagai fi'il, Muhammadun di sini sebagai fa'il, dan al-kitaba itu adalah sebagai maf'ul bihnya. Jadi contoh di sini itu Muhammad sedang membaca buku. Jadi fi'ilnya itu adalah qara'a, Muhammadunnya itu adalah fa'il, dan maf'ul bihnya atau objeknya untuk menjelaskan si kata kerjanya ini adalah al-kitabah, ada objeknya itu adalah buku. Jadi Muhammad sedang membaca buku, seperti itu ya. Jadi kan jelas struktur kalimatnya, Muhammad sedang membaca buku. Dan di sini ada lagi yang kedua, itu ada akala Muhammadun khubza, yang mana akala itu sebagai fi'il atau mempunyai arti telah makan, dan Muhammad itu adalah subjek atau orang atau pelaku dari kata kerjanya, dan al-khubza ini adalah sebagai roti. Roti itu dimana menjadi objek yang untuk menjelaskan Muhammad ini memakan roti gitu. Muhammad ini memakan roti ini, jadi terlihat lebih jelas gitu struktur kalimatnya ya. Kita lanjut lagi pada contohnya agar supaya lebih jelas. Hamala Zaidun al-kitaba, dimana mempunyai arti Zaid telah membawa buku. Ya, di sini fiilnya itu adalah hamala, dan fa'ilnya itu adalah Zaidun, dan maf'ul bihnya itu adalah al-kitabah. Yang mana menjadi fi'il, yang mana menjadi fa'il, dan mana menjadi maf'ul bih. Dan kenapa hamala itu menjadi fi'il, Zaid kan menjadi fa'il, dan al-kitabah itu menjadi maf'ul bih ya. Jadi di sini kenapa fi'ilnya itu adalah hamala? Karena hamala sendiri mempunyai arti telah membawa, yang mana membawa itu adalah kata kerja. Sedangkan Zaid itu adalah subjek atau nama orang atau pelaku dari si kata kerjanya, maka Zaidun ini sebagai fa'il seperti itu. Dan maf'ul bih ini adalah al-kitabah. Al-kitabah ini menjadi objek yang mana untuk menjelaskan kata kerjanya, yang mana untuk seperti Zaid telah membawa buku gitu. Jadi kan jelas gitu Zaid membawa apa? Dia membawa buku, seperti itu. Jadi maf'ul bih ini untuk memperjelas si kata kerjanya atau fiilnya, seperti itu. Dan contoh kedua itu ada kata bats atau libatu darsa. Nah, sini sama saja, yang fiilnya itu adalah kata bats, dan fa'ilnya itu at-thalibatu, dan maf'ul bihnya itu ad-darsa. Kenapa kata bats, Pak? Ya, karena di sini fa'ilnya adalah at-thalibatu, yang mana at-thalibatu itu mempunyai arti seorang murid perempuan, yang mana seperti yang Bapak jelaskan tadi, yaitu adalah jika fa'ilnya itu adalah mu'annas, maka fi'ilnya pun harus berbentuk mu'annas, seperti itu. Jadi tidak bisa seperti fa'ilnya berbentuk muzakkar, fi'ilnya berbentuk mu'annas, atau kebalikannya, itu tidak bisa. Karena jadi si fi'il ini harus mengikuti si fa'ilnya bentuknya ya, bentuknya mu'annas atau muzakkar atau mutsanna atau jama' atau banyak, seperti itu. Jadi kata bats at-thalibatu ad-darsa, ya, seorang murid perempuan telah menulis pelajaran. Fiilnya itu kata bats, fa'ilnya itu adalah at-thalibatu, dan maf'ul bihnya sebagai objek untuk memperjelas kata kerjanya itu adalah ad-darsa. Ad-darsa itu adalah pelajaran. Kata bats sendiri mempunyai arti telah menulis, dan at-thalibatu itu seorang perempuan, dan ad-darsa itu merupakan pelajaran. Jadi seperti itu pembahasan tentang jumlah fi'liyah, dan pembahasan tentang jumlah fi'liyah ditambah dengan maf'ul bih. Jadi di sini tidak semua jumlah fi'liyah itu membutuhkan, atau tidak semua kata kerja membutuhkan objek atau
maf'ul bih. Ada juga beberapa kata kerja yang tidak membutuhkan maf'ul bih seperti itu. Jadi maf'ul bih di sini hanya untuk kata kerja yang membutuhkan objek seperti itu agar kalimat menjadi lengkap dan jelas seperti itu ya. Dan tadi ada kata nasob ya, yang dimana maf'ul bih itu harus nasob. Jadi di sini itu adalah kata yang berakhiran dengan fathah, yang mana jika kalau rofa itu adalah harokat berakhiran dengan kata yang berakhiran dengan harokat doma, dan di sini nasob itu adalah kata yang berakhiran dengan harokat fathah gitu, seperti itu. Nah, jadi teman-teman mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan tentang jumlah fi'liyah ini secara umum atau secara sederhana, dan juga jumlah fi'liyah ditambah dengan maf'ul bih. Dan jika nantinya ada pertanyaan atau kurang jelas dari penjelasan dari Bapak, teman-teman semua bisa menanyakan kembali kepada Bapak. Bisa kita berdiskusi via WA maupun secara langsung ya, jika nanti ada jadwal tatap muka gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengaplikasikan atau bisa paham dengan penjelasan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyahnya seperti itu ya. Karena jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini berbeda, akan tetapi tetap dalam satu rumpun seperti itu ya. Jika jumlah ismiyah itu adalah terdapat strukturnya itu adalah mubtada dan khobar, yang mana mubtada itu adalah isim atau subjek di awal kalimat, dan khobarnya itu adalah harus berharokat rofa dan juga harus disesuaikan dengan mubtada. Jika kalau jumlah fi'liyah ini adalah jumlah atau kalimat yang mempunyai susunan yang diawali dengan fi'il atau kata kerja dan terdapat fa'il. Dan juga ada beberapa kata kerja yang membutuhkan maf'ul bih atau objek untuk menjelaskan kata kerjanya seperti itu ya. Dan mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.